menyabotase diri sendiri secara terus-menerus yang terus muncul dalam kehidupan Anda menjadi suatu pola atau siklus berulang. Semoga video ini dapat membantu Anda. Sebelum ke bahasan selanjutnya, mungkin akan lebih membantu jika kita mengetahui dulu tentang sifat penyumbatan energi itu sendiri. Izinkan saya memberikan sedikit gambaran tentang apa itu energi. Diri kita dan semesta ini adalah energi. Jadi, agar semua dapat berjalan sebagaimana mestinya, energi ini harus terus berjalan atau mengalir. Kadang ada hal-hal yang menyebabkan energi ini tidak dapat mengalir dengan lancar dan seimbang. Agar semua di semesta ini dapat berjalan dengan baik, maka energi ini harus terus-menerus mengalir sesuai dengan fungsi dan sifat energi itu sendiri, yaitu terus mengalir. Luka batin atau luka emosional, yaitu yang menimbulkan perasaan sakit atau terluka, rasa tidak aman, maupun jenis-jenis trauma lainnya, biasanya malah tidak diketahui karena tersimpan jauh di dalam batin yang menimbulkan sumbatan energi pada sisi emosional ataupun cakra-cakra tubuh kita, dan seringnya berdiam di pikiran bawah sadar kita. Sebagai contoh, ketika ada pola kejadian tertentu yang memicu, kita mulai menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan, atau kita mulai mengembangkan pikiran yang di luar kebiasaan kita atau di luar keinginan kita, bahkan terkadang bersikap impulsif. Penyumbatan energi ini menyebabkan luka emosional di batin kita dan benar-benar bisa merubah cara pandang dan respon kita terhadap dunia luar. Paling tepat untuk penyembuhan penyumbatan energi ini adalah dengan merubah cara pandang kita terhadap dunia dan menjalani kehidupan yang membuat kita merasa benar-benar bahagia, yaitu dengan menjalani kehidupan yang otentik, sebagaimana adanya diri kita. Bisa dimulai dengan membersihkan tubuh energi dari penyumbatan-penyumbatan yang membuat kita terjebak di dalamnya. Ketika sumbatan-sumbatan energi ini dibersihkan, maka sirkulasi energi menjadi lancar. Dan hal ini berpengaruh besar pada cara kita memandang dan menjalani kehidupan. Yang menjadi masalah adalah kita tidak selalu mengetahui apakah kita memiliki penyumbatan emosional atau tidak, karena memang tidak dapat dilihat oleh mata. Untuk diketahui, penyumbatan emosional dapat bermanifestasi pada sakit fisik, hubungan kita dengan orang lain, cara kita mengatur keuangan, atau bahkan pola perilaku menyabotase diri sendiri. Kita melakukan pembersihan energi tubuh dan membuka sumbatan energi secara keseluruhan, maka akan terlihat dan dapat dirasakan peningkatan rasa aman dan nyaman. Mungkin pada bagian-bagian tertentu kita tidak dapat merasakan perubahannya, tapi secara keseluruhan kita akan merasakan semuanya menjadi jauh lebih ringan, lebih mudah, juga mengalir. Juga merasa peningkatan rasa aman dan nyaman, sehingga kita menjadi lebih bahagia dalam menjalankan tujuan hidup kita. Semuanya akan terasa lebih ringan, lebih mudah, dan mengalir. Kita pun dapat menjalani kehidupan kita dengan bahagia. Dan tentu saja kita dapat meraih potensi terbaik dari diri kita. Kita membersihkan tubuh fisik kita sehari 2 kali, bukan? Kita pun perlu membersihkan tubuh energi kita atau tubuh halus kita yang terkontaminasi oleh berbagai hal sehari-hari dalam kehidupan kita. Penting untuk dilakukan sesering yang bisa kita lakukan agar aliran atau sirkulasi energi tetap bersih, tetap kuat, dan seimbang. Selanjutnya saya akan bagikan 3 teknik simpel untuk membersihkan penyumbatan emosional dan masuk lebih dalam untuk dapat memahami, merasakan sisi emosional kita. Dengan begitu, kawan-kawan dapat melakukan teknik self-healing
atau penyembuhan diri sendiri untuk membersihkan dan membuka penyumbatan emosional. Sangat mudah diterapkan dan dilakukan oleh siapa saja, dan jika rutin dilakukan akan memaksimalkan potensi terbaik dari diri kita. Pertama adalah sediakan waktu pribadi untuk terhubung dengan diri kita. Bisa dengan kontemplasi ataupun menulis jurnal atau catatan pribadi yang menuliskan tentang bentuk-bentuk perasaan, bentuk-bentuk emosional hidup kita sehari-hari di tengah kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang anggota keluarga, sebagai seorang anggota masyarakat. Terkadang kita terus-menerus berlari. Kita seperti seekor hamster yang terus-menerus berlari dalam putaran roda. Kata, manusia sebenarnya hidup dalam penderitaan karena pikirannya terus-menerus bergerak, tidak pernah berdiam pada suatu tempat. Mengapa pikiran terus berlari? Karena pikiran menghindari rasa takut, rasa sakit, dan rasa tidak aman yang diproyeksikan oleh ego yang berbasis rasa takut. Ego memerintahkan pikiran untuk berlari atau menghindar dari sumbatan energi pada tubuh emosional ini untuk melindungi dari rasa sakit. Padahal pengalihan, pengabaian tidak akan pernah menyelesaikan atau menyembuhkan sumbatan energi atau trauma ini. Hanya akan menjadi bom waktu. Sewaktu-waktu dapat muncul kembali di permukaan sesuai dengan pola tertentu yang memicunya. Jika kita menerima semua bentuk-bentuk perasaan atau emosi yang di label negatif, semua sisi luka atau sisi gelap dari diri kita, sebenarnya kita sedang dalam fase penerimaan. Fase penerimaan adalah menuju fase pelepasan. Fase pelepasan adalah menuju kebahagiaan atau healing itu sendiri. Ketika kita memberikan perhatian kita pada sisi diri kita yang terluka, sebenarnya kita seperti sedang mengarahkan satu lampu sorot pada luka itu. Dan apa yang terjadi ketika kita terus-menerus menyinarinya dengan lampu sorot atau perhatian kita itu, maka sumbatan itu mulai mencair dan pada akhirnya akan menguap. Ketika kita menuliskan bentuk-bentuk luka emosional atau sakit emosional kita dalam bentuk tulisan, sebenarnya kita sedang membuka sumbatan itu dan mengizinkan energinya untuk mengalir. Ketika sumbatan energi itu pada akhirnya menguap atau mengalir, otomatis kita mengizinkan energi pembaruan baru masuk mengisi ulang tubuh kita. Teknik pelepasan atau teknik transmutasi energi, yaitu kita merubah sakit menjadi penyembuhan. Kita merubah energi berat menjadi ringan. Kita merubah energi gelap menjadi cahaya. Ketika kita menuliskan bentuk-bentuk perasaan, entah itu sakit, sedih, atau luka emosional kita dalam bentuk tulisan, yang terjadi sebenarnya adalah kita sedang menyalurkan sumbatan energi itu ke dalam tulisan kita. Otomatis sumbatan itu akan menguap dan sesuai hukum energi itu akan mengalir. Kemudian energi baru, pembaruan akan masuk mengisi. Mungkin pada bagian-bagian tertentu kita tidak dapat merasakan perubahannya, tapi secara keseluruhan kita akan merasakan semuanya menjadi jauh lebih ringan, lebih mudah, juga mengalir. Juga merasa peningkatan rasa aman dan nyaman, sehingga kita menjadi lebih bahagia dalam menjalankan tujuan hidup kita. Yang kedua adalah teknik pembersihan tubuh energi dan membuka sumbatan pada sisi emosional kita dengan menggunakan teknik visualisasi atau pemusatan pikiran. Cara ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, jadi langsung saya sajikan aja ya videonya yang sebelumnya di sini.
Latihan ini membutuhkan teknik visualisasi atau proyeksi pikiran. Saat menarik nafas, bayangkanlah cahaya putih yang terang benderang ditarik dari rongga hidung turun memenuhi paru-paru kita. Kemudian turun ke perut. Lalu turun ke sakral chakra. Kemudian terus turun ke tulang ekor. Saat menghembuskan nafas, bayangkanlah cahaya tersebut naik melalui tulang punggung kita, terus naik ke belakang kepala, terus naik ke puncak kepala, lalu turun ke wajah, dan keluar melalui rongga hidung. Cahaya putih tersebut menyeret semua kotoran dari lapisan-lapisan tubuh dan juga jalur susumna, dan dikeluarkan melalui hembusan nafas di rongga hidung. Lakukanlah latihan ini 36 siklus setiap kalinya, setiap hari. Dengan melakukan latihan ini secara rutin, maka jalur susumna yang berada di dalam tulang punggung akan menjadi lebih bersih dan proses pembersihan oleh Kundalini Reiki menjadi lebih mudah dan lebih lancar. Yang ketiga adalah berjalan atau berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ketika kaki kita menapak ke bumi dengan sedikit guncangan, yang terjadi adalah pembukaan sumbatan energi pada tubuh kita. Kemudian tubuh mengalirkan energi negatif ke dalam bumi dan bumi mentransmutasikannya menjadi energi positif penyembuhan. Alam menyediakan begitu banyak fasilitas dan dukungannya untuk semua makhluk, termasuk manusia, mencapai sisi kehidupan terbaiknya. Saya kira video ini sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang telah subscribe channel ini. Semoga kita dapat tetap terhubung. Terima kasih, salam rahayu. Saya menghargai cahaya yang